Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang peran orang tua tunggal atau single parent dalam mendampingi anak-anak belajar terutama di masa pandemi. Orang tua tunggal atau single parent adalah orang tua yang menghidupi sendiri keluarganya tanpa pasangan. Baik itu disebabkan oleh adanya perceraian ataupun disebabkan oleh adanya kematian atau ajal yang sudah menjemput. Saya yakin tentu hal ini tidaklah mudah untuk dijalani, berat sungguh. Namun pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa tips yang kiranya bisa untuk meringankan ayah bunda dalam mendampingi anak-anak di rumah. Yang pertama adalah terima anak apa adanya. Ya, jadi maksud saya adalah dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, terima anak apa adanya. Tatap wajahnya, pandang matanya dengan penuh kasih sayang, rangkul dia, peluk dia. Kemudian berkatalah kepada dia dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang memberi pengertian, menyadarkan dia seperti itu. Yang penting kita ingat, kita sadari bahwa anak itu adalah titipan Allah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Untuk itu kita rawat, kita didik dia dengan sebaik-baiknya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua adalah jalin komunikasi yang baik dengan anak. Ajak anak untuk terbuka, dengar keluhan apa yang dia rasakan. Dengar dia, pendapat dia, apa kemauannya, apa cita-citanya. Ya. Yang terpenting di sini adalah kita sebagai orang tua jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain, apalagi pasangan kita di hadapan anak, karena itu sangat mempengaruhi kepribadiannya. Nah, tentu ini diiringi dengan teladan yang diberikan oleh ayah bunda sendiri, karena pada dasarnya anak itu adalah cerminan orang tua. Mungkin ceritakan apa adanya dengan kondisi yang ada sekarang, tanpa harus menjelekkan siapapun. Baik, yang ketiga adalah buat komitmen bersama anak. Buat aturan yang jelas. Ya. Katakan kepada mereka, kepada anak-anak, kalau sekiranya ayah atau bunda tidak bekerja, kita mau dapat uang dari mana? Kita mau makan apa? Untuk itu, ayah atau bunda harus bekerja. Nah, tetapi ketika ayah dan bunda bekerja, kalian belajar yang benar. Ya, harus tanamkan disiplin kepada anak-anak. Disiplin tentang bangun paginya, kemudian ibadahnya. Bagi yang muslim tentu sholatnya diingatkan, baca Al-Qur'annya diingatkan gitu ya. Kemudian ajarkan anak untuk mandiri, membersihkan dirinya sendiri, membantu dirinya sendiri, dan justru ajarkan dia untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, apalagi untuk anak-anak SD ke bawah. Nah, berbeda halnya ketika anak-anak kita sudah remaja, kita kasih dia pengertian. Ya. Tidak selamanya ayah atau bunda mendampingi kamu selama 24 jam. Tentu makna mendampingi di sini kita maknai dalam konteks yang lebih luas. Ya. Jadi yang penting adalah quality time-nya, ya. Kualitas dari pertemuan itu sendiri. Nah, orang tua juga bisa dari kantor misalnya menelpon, menanyakan keadaan anak seperti kalian sudah makan? Atau belajar apa sekarang? Apa kendalanya? Gitu ya. Seandainya anak kita ada kendala dalam belajar, ajarkan anak untuk berkomunikasi yang baik dengan guru. Tanyakan kepada guru, pelajaran apa yang sulit.
Kemudian ajarkan juga dia untuk banyak-banyak membaca dari sumber yang berbeda. Sekarang kan gampang, bisa kita cari baik dari buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah ataupun sumber informasi dari internet begitu. Jadi tidak selamanya ayah bunda mendampingi dalam waktu 24 jam. Tidak seperti itu. Nah, ketika ayah bunda sudah pulang dari kantor, dari tempat kerja, dan suasananya sudah enak untuk berbicara dengan anak, artinya dalam suasana yang tepat, boleh dampingi dia dalam belajar. Tanya, apa yang sulit tadi? Apa yang kamu tidak mengerti? Lalu kita bahas bersama. Seandainya ayah bunda lebih paham dengan materi yang disampaikan guru, silakan diajarkan. Tetapi kalau tidak, boleh nanyakan ke gurunya. Saya yakin tentu guru dengan senang hati menerangkan kembali, mengajarkan kembali bagian-bagian mana yang belum dipahami oleh anak kita. Kemudian yang lebih penting lagi, yang nomor 4 adalah yaitu hargai anak, ya, hargai dia, anggap dia, tanya pendapatnya, ya, libatkan dia, ya. Jika seseorang kita libatkan, kita hargai, maka akan muncul rasa tanggung jawab dan rasa dihargai, rasa dihormati pada dirinya, termasuk anak. Apalagi kalau mereka sudah remaja, ajak dia untuk ngobrol, berdiskusi seperti itu, ya. Seandainya anak kita melakukan suatu hal yang salah atau yang keliru, saya berharap tentu ayah bunda tidak akan memarahi dia, dalam arti kata mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, menghina, mencaci, ibaratnya sumpah serapannya keluar. Tidak seperti itu. Saya tidak menginginkan hal ini terjadi. Kenapa? Karena sesungguhnya luka batin, ya, luka psikis jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan luka fisik. Penyembuhannya lama. Dan itu akan terbawa terus sama dia sampai dia dewasa. Dan juga saya tidak berharap apalagi terjadi kekerasan fisik gitu ya, memukul, mencubit dan sebagainya. Stop, hentikan kekerasan mulai dari keluarga. Kemudian puji anak kita. Seandainya dia mengatakan membuat suatu keberhasilan, puji dia. Ya, jadi ketika dia melakukan suatu kesalahan, katakan kepada dia itu salah dan ini yang betulnya. Dan ketika dia melakukan suatu hal yang benar, ya, puji dia, hargai dia, gitu. Ya, mudah-mudahan dengan tips yang singkat ini bisa kiranya membantu ayah bunda dalam kesehariannya di rumah. Ingat, ayah bunda harus semangat. Tetap semangat, ya. Ayah bunda tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga orang tua tunggal, single parent, tetapi bisa menghantarkan anaknya ke jenjang kesuksesan. Untuk itu, mudah-mudahan di video berikutnya kita masih bisa berbagi lagi dalam menghadapi anak-anak kita, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.